Jemaat sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Saat ini marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Marilah kita bersatu dulu sejenak. Saat teduh selesai. Jemaat sekalian, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Marilah kita memasuki gerbang yang kudus, gerbang pujian. Kita masuki dengan hati yang bersyukur. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur.
pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap sampai selama-lamanya. Amin. 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 Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Tema kita pada hari Minggu ini adalah baik belum tentu benar. Saya akan membacakan nats penuntun yang terambil dari Mazmur 86 ayatnya yang ke-11 yang berbunyi demikian. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Marilah kita menaikkan satu pujian darah Yesus sebelum kita mengaku dosa kita.
Marilah kita berdoa. Saat ini saya memberikan kesempatan kepada setiap jemaat untuk terlebih dahulu mengaku dosa secara pribadi. Bapa yang Maha Kudus, saat ini kami datang kepadamu, mengaku akan setiap dosa-dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu, ya Tuhan. Kami tahu bahwa kami ini adalah manusia bebal yang berkali-kali jatuh ke dalam dosa yang sama. Ampuni kami sebab kami telah banyak menyimpang dari jalan-Mu. Kami telah menyakiti hati orang lain, kami telah berbohong, dan juga kami tidak menjaga tutur kata kami. Ampuni kami ya Tuhan. Kami seringkali menyakiti hati Engkau ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Biar kiranya kasih karunia-Mu turun atas kami ya Bapa, dan hapuskanlah dosa-dosa kami. Dengarkanlah doa kami ini ya Tuhan. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Tuhan Yesus telah menghapus dosa-dosa kita. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Damai dan harapanku hanya oleh darah Yesus. Allah membenarkanku hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Saya akan membacakan berita anugerah. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Berita anugerah terambil dari 1 Yohanes 2 ayat yang ke-12 yang berbunyi demikian. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat silakan duduk kembali. Marilah kita membaca responsoria yang terambil dari Mazmur 26 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Saya akan membacakan ayatnya yang pertama, jemaat sekalian ayat yang kedua, demikian selanjutnya. Mazmur 26 ayat 1 sampai 7. Dengan perikop doa mohon dibenarkan oleh Tuhan. Dari Daud, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan.
Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Aku tidak duduk dengan penipu, dan dengan orang yang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Aku membasuh tanganku dan tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbahmu ya Tuhan. Bersama-sama sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring dan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Demikianlah bacaan responsoria kita. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Ji Mahoni. Sebelumnya marilah kita menaikkan satu pujian. Peganglah tanganku Roh Kudus. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku Roh Kudus, Setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk hari perhentian ini. Kami menghargai kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Bapa yang baik, kiranya tubuh kami ada di tempat ini, begitu pula dengan jiwa, roh kami, konsentrasi kami. Sekarang kami akan belajar dari firman-Mu. Mohon Allah Bapa memberikan Roh Kudus menuntun pikiran kami, membukakan mata rohani kami, sehingga kami mendapatkan pesan dari Tuhan. Di dalam Kristus Tuhan kami memohon. Amin. Silakan duduk kembali, saudara sekalian. Mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Roma pasal yang ke-6. Saya akan membacakan pasal 6 ayat 17 dan 18. Demikian firman Allah. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah menaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Demikian firman Allah. Berbahagialah setiap orang yang membaca, merenungkan dan melakukan dalam hidupnya. Haleluya. 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 Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Shalom. Berikan senyum yang manis buat tetangga kita, saudara-saudara.
Walaupun tidak kelihatan gigi ya, tapi dari mata akan terlihat senyum apa tidak. Oke, tadi pada waktu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, siapa di antara kita yang terharu dan menangis? Gak ada ya. Gak ada punya air mata saudara sekalian ya. Baik saudara, tema kita hari ini adalah baik belum tentu benar. Baik belum tentu benar. Di Amerika Serikat ada 4 orang siswa SMA, satu kali bolos masuk sekolah di pagi hari. Entah kenapa mereka nggak mau masuk aja itu hari, tapi gurunya itu terkenal ketat. Lalu mereka membuat kesepakatan, nanti siang kita masuk dan kita berikan alasan. Betul saudara, pada waktu mereka masuk, gurunya bertanya, kenapa tadi pagi tidak masuk kelas? Dan mereka berkata, di perjalanan mobil kami ada masalah, ban kami flat, ban mobil bocor. Guru yang biasanya ketat, yang agak keras itu kali ini senyum. Oh begitu, silakan kalian duduk. Silakan kalian duduk. Tadi pagi ada satu kuis yang kalian tidak ikuti. Sekarang kuis buat Anda berempat. Silakan keluarkan kertas dan pena. Pertanyaan pertama, ban mana yang kempes? Tadi kan mereka bilang bannya kempes kan ya? Nah mereka kelabakan saudara. Padahal mereka sudah memikirkan cara yang terbaik. Bagaimana yang terbaik untuk menghadapi gurunya. Dan ketahuan tentu saja saudara. Nah di dalam hidup ini saudara, seringkali kita juga memikirkan apa yang menurut kita baik. Tapi sayangnya seringkali yang kita anggap baik itu bertolak belakang dengan kebenaran. Saudara, pada umumnya kita lebih suka dengan orang yang baik, betul ya? Dan kita tidak terlalu suka dengan orang yang benar. Dua hal yang sangat berbeda. Kita tahu Robin Hood baik apa tidak? Robin Hood baik atau tidak? Tapi benar atau tidak? Benar atau tidak? Konon pada waktu itu raja memang lalim, rakyat sangat miskin, tapi di lumbung-lumbung kerajaan penuh dengan gandum dan sebagainya. Rakyat menderita, lalu Robin Hood mengambil cara mencuri dari gandum punya kerajaan dan dibagikan kepada masyarakat yang miskin dan kelaparan. Tentu saja rakyat menganggap Robin Hood itu pahlawan. Tapi sebetulnya apa yang dia lakukan adalah baik menurut masyarakat. Tapi sebetulnya dia mencuri. Saudara sekalian. Saya pikir kalau kita bertemu dengan orang yang baik kita senang. Senang ya. Tapi bertemu dengan orang yang benar seringkali kita anggap musuh. Tidak kompromis. Tidak pengertian, bahkan ada kalanya bisa saja kita menuduhnya tidak tahu diri, tidak tahu terima kasih. Contoh soal, saudara, kalau kita kembali ke masa sekolah ya, kita mengerjakan tugas ulangan, ternyata ada pekerjaan yang nggak bisa kita kerjakan karena kita lupa dengan rumusnya. Lalu kita bilang, rumusnya dong, rumusnya. Itu kawan segera berikan kita rumusnya. Senang enggak? Kawan ini baik apa tidak? Menurut ukuran saya dia baik. Kenapa pada waktu saya sulit dia menolong saya? Tapi sebaliknya, saudara, ada orang yang kita sering traktir makan bakso. Ya kita suka tolonglah. Nah satu saat pada waktu kita sulit, kita bertanya. Tolong dong nomor 5. Kawan kita tersenyum sedikit lalu berkata, gak boleh. Orang ini tahu diri tidak? Halo? Orang ini tahu diri tidak? Kemungkinan kita akan anggap orang ini tidak tahu diri. Kamu lupa ya saya pernah traktir kamu bakso, ha? Sekarang giliran saya sulit, kamu tidak tergerak untuk menolong saya.
Ini adalah contoh nyata. Kita lebih senang dengan orang yang baik. Tapi terhadap orang yang benar, nah pertanyaan orang yang tadi benar apa tidak? Dia benar atau tidak? Apakah boleh memberikan contekan kepada kawan kita? Ini kan banyak guru sini nih. Boleh nggak Bu Nova? Nggak boleh kan? Jadi siswa yang sebelah kita yang tidak memberikan contekan, dia orang benar. Tapi kita menjadi tidak suka kepada dia, kita anggap dia tidak solider. Saudara. Nah di dalam kenyataan saudara sekalian, saya katakan seharusnya sesuatu yang baik itu bersifat integral, menyatu dengan sesuatu yang benar. Secara teoritis harus begitu saudara. Sesuatu yang baik harus integral dengan sesuatu yang benar. Sederhana sekali kok. Sederhana sekali. Mari. Kapan kita mendapatkan ujian, mendapat nilai 100 ketika ujian? Saya bukan tanya kapannya ya. Kapan itu masa lalu kan. Tapi dalam situasi apa? Yaitu ketika kita bisa mengerjakan dengan sempurna. Artinya tidak ada kesalahan kan? Tidak ada kesalahan, berarti kita melakukan hal dengan benar. Pada waktu kita bisa mengerjakan dengan benar, tidak ada kesalahan, maka otomatis nilai kita akan menjadi bagus kan? Benar enggak? Menjadi baik. Kapan nilai kita buruk? Tidak baik. Yaitu pada waktu ujian kita melakukan banyak sekali kesalahan. Semakin banyak kesalahan, semakin buruk, semakin jelek nilainya. Harusnya demikian. Tetapi di dalam masyarakat, saudara, apa yang baik kemudian berubah menjadi subjektif, menjadi relatif. Sedangkan sesuatu yang benar itu sifatnya terukur. Objektif harusnya seperti ini, saudara sekalian. Nah ini sedikit teoritis ya. Nah saudara, apa yang dikatakan Alkitab yang saya bacakan tadi? Paulus berkata dulu kita adalah hamba dosa. Setelah Kristus memerdekakan kita, sekarang kita bukan lagi hamba dosa. Tapi yang ditekankan adalah kita menjadi hamba kebenaran. Setiap orang Kristen harus menjadi hamba dari kebenaran. Ini bukan pilihan saudara. Bahwa dulu kita adalah hamba dosa, itu natur kita. Kita diperbudak oleh dosa. Tapi setelah Kristus memerdekakan kita, tidak ada pilihan kecuali kita harus menjadi hamba kebenaran. Jadi masalah di dalam hidup kita, seringkali apa yang kita anggap baik, di dalam kenyataannya tidak benar. Saya akan berikan beberapa contoh sederhana untuk memandu wacana ini saudara sekalian. Masih ingat dengan kisah Hawa? Mari kita lihat Kejadian pasal 3. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-16. Kejadian 3 ayat 16, demikian firman Allah. Bukan 16, tapi Kejadian 3 ayat 6, maafkan saya. 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik. Perempuan itu melihat buah dari pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Saudara, pada waktu itu Hawa tahu tidak apa perintah Tuhan terhadap pohon itu? Silakan tebak. Yang salah tebak tidak boleh masuk surga. Sudah tahu atau belum? Dia sudah tahu, saudara sekalian. Tuhan sudah beritahukan melalui Adam, jangan kau makan. Waktu kau makan kau akan mati. Dia sudah tahu. Tetapi pada waktu Hawa melihat buah dari pohon itu, buahnya baik kok. Baik.
Salahnya apa? Tuhan bilang jangan kau makan, kalau aku makan ya apa sih masalahnya? Kok sensi amat sih? Saudara, jadi Hawa melihat bahwa pohon itu baik. Baik adanya dan memberikan pengertian. Dan kita tahu cerita kemudian. Dia mengambilnya. Dia masa bodoh dengan kata-kata Tuhan. Yang penting baik kok. Saudara, baik di mata Hawa. Tetapi sejatinya ketika dia makan. Dia telah melakukan sesuatu yang tidak benar. Dalam hal ini dia melanggar perintah Allah. Baik. Belum tentu benar. Kejadian berikutnya kita belajar ya Bapak Abram, saudara, sebelum berubah menjadi Abraham. Ini tercatat di dalam Kejadian pasal 12. Mari kita lihat saudara, Kejadian 12. Kejadian pasal 12, ini kisahnya dimulai panggilan Abraham. Panggilan Abraham keluar dari kampungnya. Sesudah pada waktu dipanggil dia pergi. Dan dia masuk ke Kanaan. Sampai di sana, padahal Tuhan menjanjikan tanah yang subur. Di situ ada kemakmuran. Tapi yang terjadi, pasal 12 ayat 10, tiba-tiba dikatakan, ketika kelaparan timbul di negeri itu. Wow, justru terjadi kelaparan. Dan ketika terjadi kelaparan, ya wajar saja Abram dan lain-lain juga pergi ke tempat lain untuk cari makan. Ini manusiawi dan itu dibenarkan sekalian. Jadi jangan bilang, oh Tuhan sudah janjikan negeri yang makmur, sekarang ada kelaparan. Kita tunggu saja, nggak ada upaya. Nggak begitu. Abram dan Sarai lalu pergi ke Mesir. Tapi ada masalah saudara. Masalahnya adalah Abram ini punya istri yang kelewat cantik. Awas bapak-bapak, terutama yang punya istri cantik ya. Itu bisa jadi masalah. Karena itu, saudara anak-anak muda, carilah istri yang jangan cakep-cakep banget. Apa yang terjadi saudara? Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia, Abram, kepada Sarai istrinya, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Memang aku tahu engkau cantik. Tapi engkau bisa jadi petaka bagi aku. Saudara, apa alasannya? Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu bininya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Lo jadi janda. Ayo, mau jadi janda atau tetap aku ada nih? Ada masalah kan? Sesudah pada waktu mereka di Kanaan mereka ada masalah. Masalahnya adalah masalah kelaparan. Dan sekarang ketika mereka pergi ke Mesir ada masalah. Gara-garanya punya istri yang cantik saudara sekalian. Lalu mereka memikirkan sebuah solusi. Ketika menghadapi masalah tentu saja kita harus berpikir. Mencari solusi, diskusi. Melakukan apa yang harus dilakukan dan tidak melakukan apa yang tidak boleh dilakukan. Nah sayangnya saudara, pada waktu mereka berdiskusi, lalu mereka membuat sebuah skenario sepertinya baik. Dan memang baik. Tapi sejatinya apa yang mereka lakukan adalah sebuah ketidakbenaran. Apa yang mereka lakukan? Ayat 13. Katakanlah bahwa engkau adikku. Katakanlah bahwa engkau adikku. Supaya aku diperlakukan mereka dengan baik. Karena engkau, karena lu ini lo. Jadi lu mau harus ngomong begitu. Karena gara-gara kamu cantik sih. Saudara sekalian. Dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Saudara, alasannya selalu engkau. Saya mau tanya pada ibu-ibu, jujur ibu-ibu. Senang tidak punya suami yang seperti ini? Mau punya suami seperti ini? Ini gak ada ibu-ibu rupanya ya. Ya daripada jadi janda. Diambil Firaun gak apa-apa deh gitu kan. Hei bapak-bapak kamu mau seperti itu?
Biarkan aku hidup, istriku jadi milik orang lain. No, nggak apa-apa. Begitu. Parah, saudara, parah. Bapak orang beriman sebelum diperbaharui Tuhan itu parah. Dia jadikan istrinya sebagai tameng untuk hidup supaya dia bisa bertahan hidup. Parah loh. Ngomong-ngomong, ada yang pernah lakukan begini gak sih? Kalau ada saya mau panggil, saya mau gembalakan secara khusus ini. Saudara. Wow. Demi supaya dia hidup. Dia rela loh serahkan. Dia udah tahu lah. Dia tahu apa yang akan terjadi. Dan memang terjadi seperti itu saudara. Mari kita lanjutkan. Ayat 14. Sesudah Abram masuk ke Mesir. Orang Mesir melihat. Wah, perempuan itu sangat cantik. Wih. Ini Sarah udah tua, udah 100 umurnya tetap cantik loh saudara. Keren banget dia, ini nenek yang tercantik di dunia ini. Ayat berikutnya. Dan ketika punggawa-punggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun. Firaun belum lihat. Tapi ini banyak orang yang memang tukang penjilat dan cari muka. Dia puji-puji itu Sarai. Sehingga perempuan itu dibawa ke istana. Saudara, wow, Abraham pikir, nggak apa-apa, ini solusi terbaik, nggak apa-apa. Ayat 16 sekarang, Firaun menyambut Abram dengan baik-baik. Saudara, di negeri Kanaan mereka kelaparan, datang ke Mesir karena mereka pikir ini skenario terbaik. Sekarang disambut oleh Firaun, keren nggak? Keren nggak? Saudara, kalau kita pergi mengungsi, ya paling-paling ya kita ditampung di tempat pengungsian saudara sekalian. Tapi kali ini Abram disambut baik-baik oleh presiden, oleh raja, oleh Firaun. Bukan hanya disambut, Pak. Lihat tuh. Karena apa? Karena dasar Firaun memang menginginkan yang cakep-cakep satu ini. Lalu Abram mendapatkan kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina, unta. Keledai betina dapat kok jantan gak disebut ya. Tanya Abram nanti. Malah jadi kaya raya loh. Jadi solusinya baik tidak saudara? Ramalan solusi Abram bagus enggak? Baik tidak? Baik sekali. Baik sekali. Tapi yang jadi korban, yang dipertaruhkan adalah bininya sendiri. Istrinya sendiri diambil oleh Firaun. Saudara. Bu Mary mau punya suami model begini? Mau aja. Karena yang suami kan jadi raja kan? Gitu Bu. Harus berhenti dari majelis kalau begitu pikirannya Bu. Bu Soing mau begitu Bu? Boleh aja yang gue tinggalkan sekarang jadi bininya raja. Mau begitu? Ini otaknya gak benar kalau begitu. Parah benar. Lihat kenapa? Saya juga gak tahu kenapa si Sarai kok oke aja gitu kan ya. Saudara, ayat 17. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun. Firaun gak bersalah loh. Firaun gak tahu persoalan. Dia cuma lihat yang cantik-cantik saja, yang bening-bening dia mau ngambil. Dia memang raja, tradisi mereka punya banyak istri, banyak selir itu biasa. Tapi kali ini menjadi berbeda. Jadi saudara, apa yang dipikirkan Abram dan Sarai, mereka mempunyai solusi yang baik sekarang jadi masalah. Kenapa? Karena Tuhan marah. Dan ketika Tuhan marah, Tuhan menimpakan tulah kepada Firaun. Bukan hanya Firaun, seisi istananya. Kenapa? Sarai, istri Abram itu. Mulai jadi masalah. Nah sekarang, kalau saudara tadi adalah Abram, yang udah dapat banyak harta, dapat banyak budak. Konon para penafsir mengatakan, gara-gara mereka ke Mesir lah, nanti ada budak yang menjadi bini yang lain dari Abram, saudara sekalian. Yaitu siapa? Hey. Belum
belum tahu? Tadi sudah ada yang sebutkan ya. Tanya yang sebut tadi nanti setelah kebaktian selesai. Saudara sekalian, kalau tadi Abram pikir, wow, akhirnya dia kaya juga kan ya. Cari gandum, tapi sekarang dapat budak. Cari gandum, sekarang dapat, banyak harta. Nah sekarang tiba-tiba, Firaun ngamuk begini. Istilah anak muda sekarang apa sih Pak Joni? Apa jiper ya? Jiper betul ya? Benar ya, jiper ya? Mana anak muda? Gemetaran itu apa sih istilahnya? Hah? Tuh kan. Saudara ayat 18. Lalu Firaun memanggil Abram. Ya gemetaran sekarang. Jiper lah ya. Apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Hah? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istri lo? Tuhan marah padaku, tahu tidak, saudara? Akhirnya Abram diusir. Tapi dasar Abram itu bukan otaknya, kepalanya itu batu, saudara. Kepala batu benar ini. Auban, orang Hokkien bilangnya. Dasar auban. Ini pasal 12. Kalau Anda bongkar pasal 20, kejadiannya ulang lagi, saudara. Di pasal 20 sudah ganti, bukan Abram lagi. Sudah berubah menjadi Abraham, Sarai menjadi Sarah. Nah saat itu mereka pergi ke Negeb. Di situ mereka berhadapan dengan Raja Geral bernama Abimelek. Nah kali ini, kalau sebelumnya Sarah yang mengaku itu abangku, itu koko aku. Nah sekarang si Abram yang ngomong itu adikku. Saudara, sama saja dengan Firaun. Abimelek juga suka yang cantik-cantik. Diambil juga. Saudara, diambil juga itu istri dari Abraham. Dan Tuhan marah. Pada malamnya Tuhan memberikan mimpi dan Tuhan murka kepada Abimelek. Abimelek berkata, Tuhan, apakah engkau akan membinasakan bangsa yang tidak tahu persoalan ini? Bukankah niatku tulus? Saudara sekalian, Tuhan berkata, aku tahu. Itu sebabnya aku mencegah. Beruntung Sarah tidak disentuh oleh Abimelek. Begitu pula ketika di Mesir. Wow, saudara. Jadi apa yang dipikirkan oleh Abram dan Sarah baik menurut ukuran mereka. Tapi sejatinya itu tidak benar. Belum tentu apa yang kita pikirkan benar itu selalu berarti tidak benar, saudara sekalian. Yang harus kita pikirkan tidak cukup kita hanya berkata benar. Tapi tolong dipikirkan lebih lanjut. Benar di dalam kerangka, baik di dalam kerangka kebenaran atau tidak. Saudara sekalian. Tadi dalam perjanjian baru kita juga menemukan kisah Petrus. Sekarang saya ajak saudara lihat Matius pasal 16. Izinkan saya minum sebentar, saudara. Matius 16. Matius 16, mari kita lihat mulai ayat 13. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? 14. Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Dan ada juga pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. 15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Nah, saudara. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ini keren, saudara. Ini keren sekali. Lihatlah apa respon Yesus ketika Simon Petrus memberikan jawaban ini. Ayat 17. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yahya. Harusnya, saudara. Sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Wow, saudara.
Sebelum lebih lanjut kita baca ayat berikutnya, saudara patut tahu pada waktu itu murid-murid sedang berkompetisi. Murid-murid sedang bersaing. Kenapa? Karena mereka menyadari bahwa Yesus ini memang berpotensi untuk menjadi raja. Wow, itu sebabnya mereka mulai cari muka. Mereka mencari kesempatan untuk menunjukkan kehebatan mereka. Mereka berdebat dan berdiskusi siapa yang paling hebat, siapa yang paling besar. Tentu bukan perut yang besar, saudara. Siapa yang paling keren? Kenapa? Siapa yang paling besar ketika Yesus jadi raja, maka kemungkinan Yesus akan menyerahkan kursi Perdana Menteri dan sebagainya. Itu sebabnya ada ibu-ibu yang minta nanti 2 anaknya, satu duduk di sebelah kanan, satu di kiri. Itu bahasa politik, saudara sekalian. Nah, di dalam suasana pertandingan, perlombaan seperti itu, tiba-tiba Yesus berkata seperti ini kepada Simon Petrus. Bukan hanya ini. Bukan hanya bahwa Allah Bapa mengungkapkan itu pada Petrus. Yesus tambahkan lagi di ayat 18. Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Lebih jauh lagi ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Wow, Pak Gunawan. Kalau Bapak sebagai Petrus kira-kira berbunga-bunga enggak, Pak? Hah? Enggak lah, jangan gitu. Itu Bapak. Rendah hati. Tapi muridnya sedang mencari peran, mendapatkan pujian ini. Gembira sekali. Senang sekali saudara sekalian. Ini dapat kredit besar ini. Ini pembuktian. Gualah Simon Petrus terhebat dari 12 orang. Kira-kira begitu kan? Nah, 20. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. 21. Nah, saudara, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem. Sampai sini enggak masalah. Lalu yang jadi masalah adalah menanggung banyak penderitaan. Apa ini? Bukankah dia Mesias? Bukankah dia pahlawan yang hebat? Kok sekarang tiba-tiba dikatakan dia menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat. Nah, yang paling menakutkan, yang tidak enak adalah lalu dibunuh. Loh, engkau kan Mesias, anak Allah. Ingat ya, konsep mereka itu politik loh ya. Jadi Mesias seperti Raja Daud. Kok malah mati? Kata-kata bangkit mereka tidak peduli lagi, saudara. Nggak penting kata bangkit bagi mereka. Yang ada di benak loh. Kok begitu? Saudara, kalau kita ada di seputar Yesus, kita mau ngomong apa? Pergilah dengan cepat dan matilah, gitu. Begitu Pak Armin. Kita ngomong pada Yesus. Kurang ajar banget Pak Hendro kan ya? Ya kita beri hiburan kan? Apa doa kita? Saudara, ingat, Petrus baru saja berbunga-bunga mendapatkan apresiasi. Tentu saja dia berharap, dia pikirkan satu yang baik, lalu dia mendapatkan kredit lagi. Kemungkinan seperti itu. Maka di ayat 22. Petrus pertama dia menarik Yesus ke samping. Yesus tarik ke samping, saudara sekalian. Mau juga guru tarik muridnya ke samping kan? Ini ada makna saudara. Secara gerak tubuh ya, itu ada maknanya. Tarik ke samping gitu kan ya. Ada sesuatu yang penting ini. Ini pribadi, ini penting banget. Lalu menegur. Biasanya guru menegur murid. Nah sekarang murid tegur gurunya.
Pernah murid ibu tegur ibu, Bu? Pernah ya? Wah, hebat amat itu murid. Wah, hebat betul. Namanya Simon ya, Bu? Saudara sekalian. Apa kata Simon? Seolah-olah sebuah doa. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Ada yang salah nggak dengan Petrus sama hal ini? Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Bu, sampai sini ada masalah nggak dari omongan Petrus? Oke-oke aja kan Bu Eli? Kalau Petrus bilang, ya apa boleh buat? Ya kami nggak bisa nolong. Ya udah mati-mati aja gitu. Kan begitu? Nggak benar kan? Saya mau tanya saudara. 2-3 minggu yang lalu ketika kami bertiga kena corona, saudara berdoa nggak? Ada yang berdoa buat kami? Doanya apa? Biar pendeta kita cepat mati. Ada yang berdoa seperti itu? Terlalu. Saya yakin tidak ada yang mendoakan supaya cepat mati kan? Pasti saya yakin Tuhan tolong agar mereka segera pulih dan disembuhkan dan bisa melayani lagi. Betul doa itu kan? Nggak usah ngomong, saya udah tahu. Emang saya Tuhan ya. Saya tahu itu doanya seperti itu. Sudah pasti. Iya kan? Bu Catur doanya gitu kan Bu? Oh enggak, saya enggak doa Pak gitu ya. Itu lumrah banget kan? Saudara, ketika Yesus bilang dia akan ke Yerusalem menderita dan mati, Petrus mengambil kesempatan. Dia pikir apa yang dia omongkan, apa yang dia lakukan itu benar. Itu benar. Saudara, nah tapi Anda tahu apa reaksi Yesus? Ini keren banget ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata pada Petrus, ini satu-satunya Yesus mengeluarkan kata begitu keras pada muridnya. Dia berkata, "Enyala iblis." Wow. Ini Pak Buliong, kalau Bapak adalah Petrus, tadi berbunga-bunga, sekarang memberikan sebuah doa. Bapak harap, iya engkau muridku terbaik. Gitu kan ya, berharap dapat pelukan. Tiba-tiba keluar ucapan Yesus bilang, "Enyala iblis." Kaget enggak? Ini bukan main, ini apa ini urusannya? Salah saya apa guru? Engkau bilang aku iblis. Yesus berikan alasannya. Engkau sebuah batu sandungan bagiku. Tuh kan. Lihat saudara. Apa yang Petrus pikir benar, baik. Tapi menjadi sebuah kesalahan yang fatal. Sehingga Yesus berkata, "Enyala engkau iblis. Karena engkau sebuah batu sandungan bagiku." Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Saudara, dari kasus ini saya harap kita semua belajar sesuatu yang sangat penting. Tidak selalu bahwa apa yang kita pikirkan baik itu selalu bertabrakan dengan kebenaran. Tidak selalu, saudara sekalian. Tapi kita melihat dengan gambar yang lebih utuh, lebih besar. Jangan sampai, saudara, jangan sampai apa yang kita anggap baik, tapi kenyataannya sebuah kesalahan yang fatal. Pelajaran sangat berharga. Dalam perjanjian lama juga ada orang punya niat yang baik sekali. Yaitu ketika Raja Daud memindahkan tabut perjanjian. Saudara, aturan mainnya adalah tabut perjanjian itu diangkut oleh beberapa orang. Ada alatnya. Dan yang boleh mengangkut itu hanya imam dan orang Lewi, imam-imam dan Lewi. Tapi mereka abaikan aturan main Tuhan itu. Mereka taruh tabut perjanjian itu di atas keledai lembu. Ada 2 orang yang berdampingan menjaga. Dan ketika si lembunya tergelincir, saya pikir semua orang akan lakukan hal yang sama.
Itu si Usa pikir, wah ini kalau jatuh gimana nih? Dia topang itu tabut perjanjian. Dan Tuhan marah, saudara. Di seketika itu juga Usa dihukum oleh Tuhan dan dia mati. Karena apa, salah dia apa? Dia niatnya baik kok menopang. Ada masalah. Ada sesuatu yang tidak boleh. Kalau Allah nyatakan tidak boleh, itu juga tidak boleh. Jangan karena niat yang tulus kita bilang enggak apa-apalah, tujuan saya mulia kok. Enggak, saudara sekalian. Termulia, terbaik sekalipun bahaya kalau enggak baik ya enggak baik. Perhatikan dengan baik. Saya tutup dengan pengalaman masa lalu, saudara sekalian. Satu saat saya diundang retret di Puncak nih. Ya saya pas liburan sekian tahun yang lalu ya, sebelum saya mulai merintis gereja, lebih dari 15 tahun yang lalu. Jadi karena liburan, anak-anak masih kecil dan Ibu Lydia ikut nginap di Puncak kan. Sebelum sesi, ya jadi Ibu Lydia lihat, celana saya lecek Pak Asin. Karena dilipat dan dimasukkan ke tas kan ya, lecek. Jadi dengan niat yang tulus, terutama di penginapan itu ada setrikaan, Bu Iva. Lalu dia colok itu setrikaan. Saya lagi cuci mobil tuh. Masih ingat saya mobilnya Ford waktu itu ya. Dia gosok celana saya. Saya nggak tahu nih niatnya tulus nggak. Apa tujuannya, apa setelah itu minta tip ke saya. Belum pernah Ibu Lydia minta tip setelah gosok baju saya. Belum pernah tuh. Belum pernah. Itu istri terbaik bagi saya. Karena nggak ada yang lain Bu Mary. Saya lagi sibuk-sibuknya cuci mobil. Tiba-tiba dia datang dengan nada yang kurang baik. Tahu nggak apa yang terjadi? Pi, sorry ya. Tadi gosok celana, sekarang celananya bolong. Kebakaran, saudara sekalian. Itu setrikanya itu kepanasan. Sehingga celana saya bolong. Niatnya baik tidak? Baik. Tujuannya mulia? Mulia. Tulus? Tapi ada sesuatu yang dia tidak tahu. Ada kebenaran yang dia tidak tahu. Yaitu bahwa setrika itu terlalu panas. Risikonya adalah celana itu harus dibuang. Saudara, niat bagus oke. Tujuan yang mulia oke. Tapi jangan pernah kita abaikan pengertian, kebenaran. Kalau tidak, kita akan menerima risiko yang buruk dari balik itu semua. Semoga Tuhan menolong kita sekalian. Baiklah kita belajar menjadi orang yang baik, sekaligus belajar menjadi orang yang benar. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur pada Engkau ya Bapa, ada banyak ayat yang kami jadikan referensi pada siang hari ini. Semua itu mengajarkan kami, menginsafkan kami bahwa tidak cukup bagi kami melihat secara subjektif, secara relatif tentang kebaikan. Kami harus menjadi budak dari kebenaran. Tidak mudah memang, seringkali ada harga yang harus kami bayar. Tapi mampukanlah kami untuk mengerti kebenaran. Karena hidup dalam kebenaran bukanlah sebuah opsional, bukan sebuah pilihan bagi kami. Luaskanlah wawasan pikiran kami, sehingga setiap kali kami berpikir di dalam kerangka, dalam koridor kebenaran firman-Mu. Tolong kami ya Allah Roh Kudus, selalu memandu kami di dalam hal ini. Di dalam Kristus Allah kami naikkan doa dan syukur kami. Amin. Yes, selamat datang semua saya ucapkan di dalam ibadah ini di GKI Philadelphia. Selamat datang juga ya, ada sepupu saya sama istri dan anak sekarang 3 ya, Cung. Oh, selamat datang ya. Kemarin datang berdua, sekarang datang bertiga. Sebentar lagi datang 10 ya. Tuhan berkati ya. Saya saya himbau karena kebaktian doa kita mulai secara onsite beberapa bulan yang lampau. Mungkin saudara belum
belum terpanggil untuk datang, maka ini panggilan ya. Saya mengundang setiap orang di antara kita kalau ada kesempatan, datanglah hari Kamis malam jam 7.30 malam sampai jam 8.30 kita doa bersama-sama. Kita belajar firman ya, hanya 1 jam saja seperti ini. Nah, semoga kita betul-betul berani membayar waktu kita, kelelahan kita untuk apa? Untuk melakukan disiplin rohani kita. Oke, mari sekalian ya. Dari majelis apakah ada pengumuman yang lain lagi? Tidak ada ya? Oke, kalau begitu silakan lanjutkan bagian akhir Bu Mary. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saat ini kita akan mendengarkan puji-pujian yang akan dibawakan oleh vokal grup Philadelphia. Disembah
suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Jemaat sekalian, marilah kita mempersiapkan persembahan kita. Saya akan membacakan nats persembahan yang terambil dari Mazmur 107 ayatnya yang pertama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Petugas persembahan akan dibawakan saudara Melvin dan saudara Adi. Nanti di ayatnya yang kedua baru dijalankan persembahannya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanmu. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku. Berkat terindah ialah ku jadi anak-Mu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanmu. Padamu telah Kau beri hidup bahagia abadi.
Bapa di sorga, kami mengucap syukur pada hari ini karena kami telah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Untuk hamba-Mu yang telah membawakan firman Tuhan, berkatilah ya Tuhan, berikanlah kesehatan yang baik, sehingga hamba-Mu ini dapat terus memberikan pelayanan serupa di hari-hari yang akan datang. Tuhan Bapa, saat ini pun kami telah memberikan persembahan. Tuhan, kiranya Engkau berkenan atas persembahan kami ini. Terimalah ya Tuhan dengan senang hati. Kami berdoa bersyukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita telah sampai di akhir ibadah kita. Pengutusan dan berkat akan dibawakan oleh hamba Tuhan. Sebelumnya kita menutup ibadah kita dengan menaikkan satu pujian, besar dan ajaiblah karya-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, yang disembah. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, yang disembah, yang disembah. Jemaat sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami menyerahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Tuhan, Terpujilah Tuhan. kini dan selalu. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang, seterusnya, sampai selama-lamanya. Haleluya. 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 Haleluya, haleluya, amin, amin.
Jemaat dipersilakan duduk kembali saat teduh.